Kalau kita ngomong tentang gerakan Islam, kita harus tahu yang namanya nilai-nilai Islam dan beberapa mazhab-mazhab di dalam teologi Islam, karena itu akan berkaitan sekali. Kalau kita ngomong itu, pertama-tama kita harus ngomong tentang Islam rahmatan lil alamin, yang merupakan kunci dasar dari bagaimana Islam itu bukan hanya difahami, tapi juga digerakkan dan dibumikan, diaplikasikan atau dipraktekkan. Kenapa Islam menggunakan Islam rahmatan lil alamin? Ini bagian dari minal asrar, atau bagian dari rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu kan sifatnya banyak ya. Tapi secara umum ada yang menyebut kalau para sufi itu diantaranya Rahmaniyah, Jamaliyah. Terus ada Jalaliyah, ada Kamaliyah, dan sebagian ada Qahariyah. Tapi biasanya ada tiga itu. Jamaliyah, Rahmaniyah itu sama. Terus yang kedua Jalaliyah, dan yang ketiga Kamaliyah. Kalau Rahmaniyahnya Allah itu kelembutannya, kepemurahannya, welas asihnya, dan nama-nama yang berhubungan dengan itu banyak. Ya Badi, ya Jamal, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya lah kira-kira. Banyak. Kalau Jalaliyah itu juga banyak. Jalaliyah itu Allah yang memperlihatkan keperkasaannya, kekuasaannya kepada manusia, tidak bisa dicegah oleh siapapun. Kalau dia sudah berkehendak, gunung meletus, gempa bumi, itu tanda-tandanya. Nggak bisa dicegah, tapi bisa diminimalisir dampak-dampaknya gitu. Diminimalisir itu namanya mitigasi bencana namanya kan. Asma yang berhubungan dengan itu banyak sekali. Ya mudil, macam-macam ya. Ya mutakabir gitu. Ya mutakabir. Kamaliyah itu yang ketiga itu kamaliyah. Allah memiliki sifat-sifat yang disebut dengan kamaliyah itu sempurna, nggak bisa habis untuk dijelaskan. Kadang-kadang mengubah-ubah keadaan, dibalikkan lagi ke keadaan semula, terus begitu, terus perubahan terus menerus, nggak ada akhirnya. Itu kalau sudah nggak bisa difahami dan nggak bisa dijelaskan secara tuntas, nggak ada akhirnya dijelaskan tanda-tanda yang diberikan Allah, dan manusia tidak mampu menjelaskan. Itulah yang kemudian menghasilkan pemahaman adanya kamaliyah. Nah, Al-Quran itu menyebutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan, bukan jalaliyatan. Bedakan asrar dan hikmah di dalamnya, bukan kamaliyatan. Sehingga kalau melihat orang itu ya kadang taat, kadang sedikit maksiat, kadang banyak maksiat, kadang itu manusia. Hanya disuruh sadar bahwa kamu masih dunia, punya kesempatan untuk menggunakan akal, pikiran, jasmani dan seterusnya untuk terus menerus baik. Kalau taat terus namanya malaikat, itu namanya malaikat kalau taat terus. Tapi kalau dosa terus namanya syaitan dan iblis itu. Karena rahmatan itulah Nabi Muhammad menjabarkan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan mendakwahkannya dengan cara rahmatan. Aspek-aspek rahmatan apa? Di antaranya ya di dalam melihat masyarakat bitadarruj, dengan tahapan-tahapan. Enggak langsung diubah. Kowe kudu Islam. Orang Islam tak pateni. Wah, orang ngono kuwi tidak begitu. Kowe kudu ndang taat, nek ora taat tak kamplengi. Nah, bukan begitu. Makanya ada tahapan-tahapan dalam beberapa riwayat hadis, makanya disebutkan kalimun nas atau khotibun nas.
pakai wawu ya, pakai wawu. Biqadri manazilihim atau biqadri uqulihim. Manazil itu tempat-tempat kebudayaan, bahasa, alsinah, khadarah dan seterusnya ya, siasahnya beda, mamlakahnya beda dan seterusnya itu. Sehingga harus arif di dalam menerapkan nilai-nilai Islam di dalam konteks masyarakat. Bukan berarti terus kemudian tidak berani melakukan sesuatu, bukan itu. Arif, kita menyampaikan kebenaran pun harus dengan tata krama. Enggak saben kita ngomong tentang kebenaran ya. Di mana-mana kita katakan misalnya. Ya enggak boleh juga kan? Tuhan itu satu, tapi di kamar mandi kan enggak boleh juga kan? Wow, terus zikir di kamar mandi kan enggak boleh juga gitu. Atau di mana-mana tempat sembarang ngomongnya. Jadi ada tata kramanya. Itu yang kemudian bagian dari rahmatan itu. Yang kedua Al-Qur'an bagian dari rahmatan itu wajadilum billati ya ahsan. Kalaupun berdebat, berdiskusi ya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah gitu. Mau itu hasanah. Kenapa kita tekankan ini? Anda harus ingat dibukanya hati ya, orang berbuat bisa kembali dari keburukan kepada kebaikan. Orang terus kemudian bisa dari sesuatu A berpindah kepada B, itu atas izinnya Allah. Demikian pula dibukanya pintu ilmu, kita usaha, kalau belum diberi izin Allah belum juga hasil. Saya punya 5 murid. Ini saya sering memberikan contoh begitu. Agar menempuh pendidikan yang sama, sangunya sama, tempatnya sama, kamar mandinya sama, ilmu kitabnya saya beri sama gitu. Hasilnya belum tentu sama. Gitu. Sama-sama keluar dari bagian bawahnya ayam, sama-sama namanya telur. Itu ketika menetas itu berbeda, ya kan? Itu namanya ada izinnya Allah yang harus kita ingat. Karena kita mengerti itu, maka di dalam bersikap tentang Islam kita harus mempertimbangkan biqadri uqulihim wa manazilihim. Kita ngomong dengan orang kecil atau orang yang belum dewasa, yuk kita nggak akan ngomong tentang Al-Qahhar, Al-Jabbar atau Al-Jamaliyah, Rahmaniyah dan seterusnya ya. Dengan anak kecil itu ya tata krama, menghormati orang tua, diajari wudu kan begitu. Itu namanya biqadri uqulihim gitu. Kalau kita sudah mengerti Rahmaniyah ini pada zaman Nabi Muhammad, semuanya otoritas itu ada pada Nabi Muhammad di dalam menafsirkan. Baru kemudian ada sebagian sahabat yang diutus untuk menjadi hakim ke Yaman, ke beberapa tempat, diberi otoritas oleh Allah, oleh Rasulullah, memutus perkara pun berdasarkan Alkitab wa Sunnah dan beristihad, kan gitu saat itu. Lalu oleh para muridnya sahabat ditambahi, dirumuskan, kemudian karena proses itu, proses perjalanan sejarah, bahwa sumber-sumber yang penting itu Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan sudah ada zaman Nabi Muhammad, tetapi otoritas memutuskan masalah itu ada pada Nabi Muhammad, sehingga tidak ada perpecahan. Bedakan antara perbedaan dengan perpecahan. Antara al-furqah ya, al-furqah apalagi dengan kekerasan, bedakan. Saya di NU, sampean di NU, dalam satu masalah kita bisa berbeda. Tapi bedakan dengan perpecahan. Maka perbedaan itu akhirnya apa? Menjadi alat permusuhan, pertengkaran, menegasikan satu sama lain, melupakan cita-citanya, itu namanya perpecahan. Setelah zaman sahabat sampai akhirnya pada masa Imam Ali dan seterusnya, itu muncul apa yang disebut pendukung Imam Ali sama pendukungnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syria, Damaskus sekarang. Perbedaan
perbedaan mengarah pada perpecahan sehingga khalifah yang sah itu memerangi pemberontak. Ya, grupnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi akhirnya terjadi perdamaian yang disebut di dalam sejarah sebagai tahkim itu. Tetapi perdamaian ini tidak disetujui oleh orang yang awalnya mengusahakan perdamaian, namanya kelompok Khariji atau Al-Khawarij. Al-Khawarij itu kan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Imam Ali kafir, Muawiyah kafir, wa man atba'hum. Sehingga Imam Ali itu bayangkan ya, dia mursyid tarekat, sanad-sanad tarekat dari umat Islam keseluruhannya sekarang ini merujuk kepada Imam Ali, dan yang kedua merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebagian ada yang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi tidak populer itu. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, disebut oleh Nabi termasuk Sayyidul Arab ya. Nabi itu Sayyidun Nas. Termasuk pintunya ilmu, babul ilmi, itu disebut kafir oleh orang-orang Khawarij. Sehingga Anda bisa mengerti mulai timbullah kelompok itu. Kelompok itu muncul dengan tendensi apa? Merasa diri paling sempurna, bahwa dia minal qura juga, termasuk bagian orang-orang yang banyak menghafal Quran juga. Orang-orang Khawarij itu banyak menghafal Quran. Shaimun nahar wa qiyamul lail. Orang yang berpuasa ketika siang, ketika malam, banyak berqiyamul lail. Lu ya hati-hati, orang yang banyak taat itu hati-hati itu. Taat kalau tidak dengan keikhlasan bahaya gitu loh. Taatnya. Muawiyah juga kemudian dikafirkan. Lalu muncullah yang disebut pendukungnya Imam Ali, pendukungnya Muawiyah, kaum Khawarij, dan secara umum kaum muslimin yang tidak mau terlibat di dalam konflik gitu. Intinya itu. Lah muncul kemudian kelompok-kelompok pada zaman dinasti Umayyah, kelompok politik mengorganisir gerakan-gerakan. Pada umumnya kelompok-kelompok ini tidak berhasil menggulingkan apa yang disebut dinasti Umayyah. Baru berhasil melalui wilayah Nisabur Khurasan. Khurasan itu kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah ya. Khurasan itu ada di bagian timur wilayah-wilayah Arab. Kalau dari kita ya bagian barat sana ya. Timurnya lagi Transoksiana, Mawaro'an Nahar. Timurnya lagi itu maksudnya adalah seperti Samarkand, Bukhara dan seterusnya, disebut wilayah yang disebut Mawaro'an Nahar atau Transoksiana, yang sekarang masuk wilayah-wilayah sebagian di Rusia, Tajikistan, Uzbekistan dan seterusnya itu, sampai ke Kashgar. Itu disebut wilayah-wilayah Mawaro'an Nahar. Kashgar itu masuk ke Cina, prefektur dari Xinjiang. Sebelum itu dipisah oleh sungai. Nah, Khurasan itu adalah termasuk diantaranya ya Baihaq, Nisabur, Nasai, Imam Nasai itu ya. Baihaq itu Baihaqi. Wilayah-wilayah di situ itu menjadi tempat mengorganisirnya Abu Muslim Al-Khurasani yang menumbangkan dinasti Umayyah, dan mereka berhasil. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah inilah kemudian muncul lebih banyak lagi kelompok-kelompok politik. Muncul Mu'tazilah, muncul kalau Sunni secara fikih tetap berjalan dan tidak menimbulkan banyak pertentangan walaupun ada banyak perbedaan ya. Baik pada waktu zaman akhir Muawiyah itu sudah muncul Imam Abu Hanifah. Terus baru kemudian pada masa-masa Abbasiyah muncul Imam Ahmad dan seterusnya itu. Tapi konteks politik di sini penting itu adalah karena kelompok-kelompok ini seperti munculnya Mu'tazilah itu ya pada masa dinasti Abbasiyah ya.
Kemudian muncul teologi Sunni, Khawarij tetap, kemudian Syiah mengkonsolidasi dan Syiah terpecah-pecah ke dalam berbagai kelompok. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, kelompok Syiah berhasil mendirikan kerajaan di Yaman, Zaidiyah namanya, Daulah Zaidiyah. Terus kelompok Ismailiyah berhasil mendirikan kerajaan di Mesir, sama di Afrika, Daulah Fatimiyah, itu Ismailiyah, dan di Mesir. Kelompok Khawarij mendirikan di berbagai wilayah-wilayah terpencil di Afrika dan wilayah Oman. Sekarang wilayah Oman itu adalah wilayah kelompok Khawarij Ibadi. Kelompok Khawarij yang paling moderat itu sekarang ada di Oman. Jadi kalau mau belajar teologi salah satunya itu. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul sebagai koreksi terhadap paham-paham Mu'tazilah. Tetapi sebenarnya Asy'ariyah sama Mu'tazilah ini jauh sebelumnya sudah menjadi khasanah ilmu di kalangan para ulama. Ya sudah sebelumnya, sejak zaman Muawiyah ya begitu. Orang memahami berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Kanjeng Nabi dan seterusnya, bukan hanya berdasarkan akal. Dari proses ini kemudian ini terus bertahan sampai munculnya apa yang disebut gerakan Wahabiyah, ya. Ini kita masuk ke gerakan Wahabiyah di Arab Saudi. Sebelumnya namanya bukan Arab Saudi. Arab Saudi kan baru muncul setelah Wahabiyah menguasai Arab, lalu mendirikan Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi bukan kerajaan Islam Arab Saudi itu. Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan dinasti Saud di Arab. Makanya Arab Saudi itu dinasti Saud namanya itu. Pada masa itu umat Islam teologinya adalah kebanyakan Asy'ariyah sama Sunni, Asy'ari sama Maturidi. Sebagian kecil kemudian ikut Syiah ya. Imamiyah ada di Iran, Ibadiyah ada di Oman gitu. Terus Zaidiyah di Yaman. Yang dulunya Ismailiyah itu ada di Mesir ganti menjadi Sunni setelah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita memasuki fase Wahabiyah itu tadi. Ini menjadi penting karena apa? Karena fase ini memisahkan antara mayoritas kelompok-kelompok Islam itu dengan realitas baru. Wahabiyah itu adalah takfirinya zaman sekarang. Kelompok takfirinya zaman sekarang. Kelompok takfirinya zaman sekarang dinasti lagi. Jadi kalau kaum Khawarij itu pemilihan itu melalui pemilihan pemimpin-pemimpin lokal. Demokrasinya suro. Kalau Wahabiyah dinasti. Jadi bedakan, takfirnya masuk ya. Politiknya dinasti. Jadi otoriternya ada. Dinasti itu ya hanya keturunan-keturunan itulah yang bisa menggantikannya. Ini menyebarkan ke berbagai penjuru faham ini. Wahabiyah itu melalui pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Ayah dan keluarganya dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu yang ada di Arab saat itu, juga ada di Suriah. Dengan cara baru mereka menggunakan selain takfir ya bertindak langsung. Bertindak langsung itu bukan hanya orang hanya berceramah begini. Kubah-kubah masjid yang enggak, kubah-kubah kuburan yang enggak setuju ya dihancurkan. Sampai gerakan ini kan pernah sampai ke Mekah. Sebelum mereka berhasil itu mau menurunkan apa yang disebut mungkin bagi mereka kan dianggap berhala-berhala macam-macam itu ya, keswahnya Ka'bah.
tapi nggak berhasil karena ada diplomasi tingkat tinggi dari umat Islam Indonesia saat itu kan, selain untuk menghormati mazhab. Dan mereka itu anti mazhab, tapi membuat mazhab sendiri. Jangan tertipu. Nggak mungkin orang tidak bermazhab, nggak ada. Orang yang mengatakan tidak bermazhab itu menggunakan pemikiran, faham-faham, dan juga rujukan-rujukan dari kelompok imamnya, tokoh-tokohnya. Oleh karena itu bermazhab. Jadi itu retorika saja kalau dia mengatakan tidak bermazhab, untuk menghancurkan kelompok-kelompok Islam yang sudah bermazhab sebelumnya. Nah, gerakan ini besar di Arab Saudi karena apa? Mendapat dukungan dari Inggris, yang saat itu memang sedang terjadi kolonialisme, mulai muncul dari barat ya, kolonialisme dari barat sedang muncul. Pada saat yang sama pemerintah Utsmaniyah yang menjadi penopang Sunni itu mengalami keretakan, kehancuran pelan-pelan di Eropa. Terjadi gerakan kemerdekaan, wilayah Utsmani itu sampai ke Eropa Mas, Bosnia dan seterusnya itu Mas, mengalami kehancuran. Gerakan-gerakan kebangsaan muncul di Eropa satu sisi, terus kemudian Inggris itu salah satunya membantu gerakan Wahabi yang didirikan oleh generasi-generasi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sudah 3 kali gerakan Wahabi. Yang pertama berhasil dihancurkan, masanya Muhammad bin Abdul Wahab itu berhasil dihancurkan. Setelah itu generasi berikutnya, dan yang ketiga itu berhasil mendirikan tahun 1923 dan 1924 itu melalui Abdul Aziz bin Saud. Yang sekarang diwarisi negaranya ya Arab Saudi itu. Terbesar negara itu di Arab Saudi, Jazirah Arab, di wilayah-wilayah Arab. Tapi penduduknya kecil. Ya sekitar 30 atau sekitar itulah juta. Iran itu sekitar 60 sampai 70 juta. Turki itu sekitar 70 sampai sekian 80 juta. Tapi wilayah Arab Saudi itu kandungan minyaknya besar, sehingga saat dia mulai berdiri itu sudah muncul diproteksi oleh negara-negara barat melalui penggalian cadangan minyaknya itu. Hasil-hasil minyak inilah yang digunakan untuk menyebarkan faham takfiri dari Wahabi. Nah, ke dunia Islam mereka menamakan dirinya menjadi Salafi, bukan Wahabi gitu. Menyebarkannya melalui bendera Salafi yang itu bermacam-macam, berbeda-beda dan bergenerasi-generasi. Pada era setelah itu muncul apa yang disebut perlawanan yang ada di Afghanistan melawan Uni Soviet. Jadi di daerah Uni Soviet itu terus kemudian menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang dilatih dengan senjata. Nah, sebagian orang-orang Salafi itu ikut di situ. Yang kemudian mereka mendirikan kelompok-kelompok teror. Setelah itu Osama bin Laden mendirikan organisasi-organisasi Al-Qaeda dan seterusnya itu ya. Melalui ini juga perlu melalui dukungan dari Amerika Serikat. Di dalam mengalahkan Uni Soviet itu dukungannya dari blok barat. Jadi harus diingat itu. Tetapi setelah mendapat dukungan itu dihancurkan pula Afghanistan sekarang juga oleh barat, kan itu. Jadi kalau kita ngomong gerakan-gerakan ini, maka kita harus mengerti bahwa secara mayoritas gerakan-gerakan Islam itu sekarang apa yang diperlukan adalah bagaimana meninggalkan keterbelakangan SDM mereka dari negara-negara barat, menggalang persatuan yang bisa disatukan dari kelompok-kelompok Islam untuk mencapai tujuan yang bisa
laksanakan supaya tidak terjadi perpecahan. Dan umat Islam ini mengalami berbagai macam perpecahan di negara-negara macam-macam ya, banyak sekali karena itu negara-negara yang penduduknya Islam. Kalau penduduknya Islam terbesar itu ya Indonesia. Setelah itu India, Pakistan, baru negara-negara seperti Turki, Nigeria, terus Iran gitu ya. Dan yang terbesar lagi adalah jangan dikira Rusia. Rusia itu sekitar 20 sampai 30 juta dari penduduk yang 130 juta. Wilayahnya terbesar di seluruh dunia dengan kandungan alamnya yang besar, potensial. Diprediksi di Rusia itu menjadi mayoritas umat Islam. Karena dulu di situ adalah wilayah kerajaan-kerajaan Islam seperti Tatar Crimea kayak gitu. Itu wilayah kerajaan Islam dulu, sekarang masuk Rusia. Dan di Cina itu umat Islamnya banyak sekali. Sekitar 30-an juta gitu. Itu sama dengan Arab Saudi kan, 30 juta itu. Sama dengan Arab Saudi, besar sekali. Oleh karena itu dengan melihat seperti ini kita kembali ke Indonesia. Seluruh umat Islam dan negara-negara Islam itu pada umumnya adalah negara dunia ketiga. Itu harus diingat. Negara yang tidak maju secara ekonomi, politik dan persenjataan. Mulai meningkat menjadi negara menengah. Nah, itu menjadi tantangan setiap generasi. Dan bagian dari tantangan itu adalah munculnya gerakan-gerakan Islam yang sering membuat perpecahan di tubuh umat Islam. Nah, kelompok yang tadi dari Uni Soviet dilawan tadi di Afghanistan itu pulang menjadi kelompok-kelompok teror gitu loh, kelompok-kelompok teror. Pada saat yang sama di Timur Tengah muncul namanya Israel. Nah, pernah dilawan oleh koalisi negara Arab dan kalah koalisi negara Arab ini. Kelompok-kelompok yang tetap berjuang ingin menumbangkan Israel itu namanya Hizbut Tahrir dengan senjata, gerakan senjata, tapi kalah. Tapi Ikhwanul Muslimin mengoreksi, berdirilah Ikhwanul Muslim itu mengoreksi dari itu, kita harus mendidik kader. Nah, tetapi kelompok-kelompok ini terus kemudian diekspor ke Indonesia yang nggak cocok dengan kebutuhan kita di Indonesia. Hizbut Tahrir akhirnya dilarang karena apa? Kampanye tentang khilafah yang nggak cocok dengan konsep Pancasila yang bisa menghancurkan sendi-sendi kebangsaan kita. Salafi juga tidak cocok dengan mayoritas kebangsaan kita karena apa? Mudah membid'ah mendolahkan itu, membid'ah dolalahkan amalan-amalian umat Islam yang juga sudah dilegitimasi keabsahannya oleh para ulama, para alim ulama gitu. NII juga muncul, negara Islam Indonesia itu tidak memberikan maslahah yang besar kepada umat Islam karena umat Islam sudah menyepakati berdirinya Republik Indonesia gitu. Nah, kalau sudah menyepakati itu ya harus dibela, wajib dibela. Karena para ulama sudah menyepakati itu, para kelompok-kelompok Islam sudah menyepakati itu, ulamanya atas nama perwakilan dari mereka dengan sendirinya mempertahankan, memperjuangkan dan mengoreksi sekaligus mengisi Indonesia dengan sesuatu yang manfaat, bagian dari cita-cita Islam yang disebut oleh hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jangan menjadi Islam kagetan ala kelompok-kelompok baru. Karena kita sudah punya pengalaman rentang waktu yang jauh sekali. Jangan menjadi Islam kagetan hanya karena khutbah di masjid kelihatan gagah, setelah itu tidak memiliki nyali gitu ya. Hanya karena misalnya Islam yang penting jangan terlalu kaget dengan simbol-simbol. Jadi kita sudah pengalamannya panjang umat Islam di Indonesia ini, dari mulai para wali dan seterusnya. Melihat artinya berat itu jangan kagetan. Ini bagian dari minal firqah al-jadidah bil ismi. Jadi namanya itu baru, al-qadimah fil waqi'. Jadi eksistensinya sebenarnya juga ada dulu gitu loh. Namanya aja dia baru gitu. Kalau dulu kan gerakan-gerakan takfiri kan itu kan muncul, sudah ada namanya kawan. Itu namanya jangan menjadi muslim kagetan. Jangan mengikuti faham Islam kagetan. Karena Islam yang kita peluk ini Islam rahmatan lil alamin.
Islam yang walaupun mungkin umat Islam belum 100% mencapai tujuan-tujuan yang dicapai melalui Undang-Undang Dasar 45, atau negara-negara Islam juga belum mencapai kemakmuran, tapi proses itu harus tetap diperjuangkan. Ini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.